Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Semoga apa yang kita niatkan hari ini mendapatkan berkah dan manfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil bi rahmatika ya alim ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya mari kita mulai materi dengan melanjutkan membaca Asmaul Husna bersama-sama. Semoga hati kita dibuka, pikiran kita dicerahkan dan dicerdaskan oleh Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsim, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi,
ya badi' ya baqi ya waris ya rasid ya sabur ya Allah ya Allah. Alhamdulillah. Semoga dengan pembacaan Asmaul Husna tadi kita diberi kecerdasan dan kelapangan dalam menimba ilmu. Amin. Bersama saya Ibu Sumiati yang biasa dipanggil Busung, guru PAI dan Budi Pekerti, alamat Gondang, RT 1 RW 5, Desa Randuagung, Singosari. Ruang lingkup materi kelas 8 semester ganjil yang akan kita tempuh selama 6 bulan ini. Yang pertama yaitu meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Yang kedua, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Yang ketiga, jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Yang kelima, ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Selanjutnya, pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Dan yang terakhir, rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Kompetensi inti. Kompetensi inti ada 4, yakni kompetensi inti 1, 2, 3, dan 4. Kompetensi inti 1 yakni sikap spiritual, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi 2 yakni sikap sosial, yakni menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi inti 3 yakni pengetahuan, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti 4 yakni keterampilan, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak yakni menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kompetensi dasar. KD 1.3 beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. KD 2.3 menunjukkan perilaku toleran sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. KD 3.3 memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. KD 4.3 menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. KD 1.9 melaksanakan sholat sunnah berjamaah dan munfarid sebagai perintah agama. KD 2.9 menunjukkan perilaku peduli dan gotong royong sebagai implementasi pemahaman sholat sunnah berjamaah dan munfarid. KD 3.9 memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. KD 4.9 mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. KD 1.10 melaksanakan sholat sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi sebagai perintah agama. KD 2.10 menunjukkan perilaku tertib sebagai implementasi dari sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud syahwi. KD 3.10 memahami tata cara sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. KD 4.10 mempraktekkan sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. KD 1.11 menjalankan puasa wajib dan sunnah sebagai perintah agama.
KD 2.11 menunjukkan perilaku empati sebagai implementasi puasa wajib dan sunnah. KD 3.11 memahami tata cara puasa wajib dan puasa sunnah. KD 4.11 menyajikan hikmah pelaksanaan puasa wajib dan puasa sunnah. KD 1.13 meyakini bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah sebagai bukti nyata agama Islam dilaksanakan dengan benar. KD 2.13 menunjukkan perilaku tekun sebagai implementasi dalam meneladani ilmuwan pada masa Bani Umayyah. KD 3.13 memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. KD 4.13 menyajikan rangkaian sejarah pertumbuhan Islam pengetahuan pada masa Bani Umayyah. KD 1.1 terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sebagai perintah agama. KD 2.1 menunjukkan perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sebagai implementasi dari surat Al-Furqan dan Al-Isra serta hadis terkait. KD 3.1 memahami Quran surat Al-Furqan, Al-Isra, dan hadis terkait dengan rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. KD 4.1.1 membaca surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 26-27 dengan tartil. 47 menunjukkan hafalan Al-Furqan dan Al-Isra serta hadis terkait dengan lancar. KD 4.1.3 menyajikan keterkaitan rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 26-27. Itu adalah rangkaian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus dipenuhi adik-adik dalam waktu 6 bulan ini. KKM yakni kriteria ketuntasan minimal yang harus dicapai anak-anak selama belajar di SMP Plus Darussalam yakni 70. Penilaian nanti akan terdiri atas penilaian absensi kehadiran, walau mungkin daring tetap akan ada presensi kehadiran yang harus diisi. Yang kedua yakni tugas-tugas. Yang ketiga, penilaian harian. Setelah belajar satu bab, maka akan dilanjutkan dengan penilaian harian. Yang keempat, yakni penilaian tengah semester. Dan yang kelima adalah penilaian akhir semester. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maqadis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Sekian pembelajaran pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, selalu cuci tangan, dan jaga jarak. Akhirul kalam.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.